Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Narisa Titis Fiamasayu. Nama saya Rita Wahyuni. Nama saya Fitratus Zakiyah. Nama saya Nila Arsada. Nama saya Fatin Aulia Rahma Ilhada. Nama saya Abdiratul Islamala. Nama saya Tiffany Fadela Heriati. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil analisis dari kelompok kami. Analisis kisah dua orang dalam surah Al-Kahfi. Menurut riwayat yang disebutkan Imam Al-Qutubi, ada yang mengatakan bahwa kedua laki-laki itu adalah penduduk Mekah dari kabilah Bani Makhzum. Mereka berdua bersaudara, yang mukmin bernama Yahuza dan yang kafir bernama Qurtus. Mereka berdua memiliki 2 buah kebun anggur yang dikelilingi oleh pohon-pohon kurma, dan di antara keduanya terdapat sebidang lahan tempat bermacam-macam tanaman-tanaman dan buah-buahan. Namun, karena kekayaannya semakin bertambah dan kebunnya semakin subur, Qurtus menjadi orang yang sombong dan ingkar akan kenikmatan yang Allah berikan. Qurtus menyombongkan kekayaannya kepada Yahuza dan mengingkari adanya hari akhir. Qurtus memandang Yahuza rendah karena kemiskinan itu. Sebaliknya, Yahuza memandang Qurtus rendah karena kekafirannya itu. Yahuza memberikan pernyataan kepada Qurtus kalau hendaknya Qurtus itu mensyukuri nikmat yang sudah Allah berikan dan beriman terhadap adanya hari akhir. Namun, Qurtus tetap menolak. Ia tidak mau beriman. Tidak lama setelah menghina Yahuza, Qurtus mendapat balasan yang setimpal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah membinasakan seluruh harta kekayaan Qurtus. Semua tanaman yang ada di kebun itu runtuh bersama penyangganya. Yang pertama adalah unsur tema. Tema pada kisah tersebut yaitu kisah bernuansa Islami atau tema utama, atau disebut juga kisah Islami. Ini merupakan tema keagamaan. Tampak pada ayat 32 tentang keyakinan ditunjukkan dengan perumpamaan pemuka musyrik yang kaya raya tentang perbedaan iman dan kufur. Begitu pula ayat ke-34 yang menjelaskan keimanan atau ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa seseorang itu bisa lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kekayaan, dan kekayaan itu menjadikan seseorang menjadi sombong serta kehilangan keimanan. Lalu ada tema organik atau disebut pula tema moral pada ayat ke-33, yaitu kemanfaatan dan kemakmuran yang diberikan pohon kepada sang pemilik. Selanjutnya pada ayat 35 merupakan tema sosial. Ditunjukkan dengan adanya interaksi antara pemilik kebun dan saudara saat memasuki kebun. Lalu pada ayat 36 sampai 37 merupakan tema keagamaan atau ketauhidan, di mana pada ayat tersebut membahas ketidakpercayaan akan hari akhir. Lalu Allah membantah pemikiran makhluknya dan menerangkan jawaban. Lalu pada ayat 38 juga merupakan tema keagamaan, bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memelihara makhluk. Yang terakhir adalah ayat 39 sampai 44 juga merupakan tema keagamaan atau ketauhidan. Unsur yang selanjutnya adalah gaya bahasa. Pada gaya bahasa tersebut menggunakan bahasa baku. Terlihat dari setiap ayat tampak memakai bahasa baku. Selanjutnya, tokoh atau penokohan. Menurut riwayat yang disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi, ada 2 orang tokoh dalam kisah tersebut, yaitu Yahuza
protagonis atau seorang mukmin, dan Hurtus antagonis atau seorang yang kafir. Sudut pandang. Sudut pandang pada kisah tersebut yaitu sudut pandang orang ketiga. Sudut pandang orang ketiga dapat dilihat dari arti ayat yang menceritakan keduanya dan tokoh Hurtus yang menunjukkan kesombongannya pada ayat 34 di mana artinya, dan dia memiliki kekayaan besar, maka dia berkata kepada kawannya yang beriman ketika bercakap-cakap dengan dia, "Hartaku lebih banyak daripada hartamu, dan pengikutku lebih kuat." Arti dia menunjukkan sudut pandang orang ketiga. Selanjutnya ada alur. Alur yang disampaikan berupa alur maju. Dapat dilihat dari arti ayat 32 sampai 44 yang ceritanya terus bersambung. Dimulai dari bertemunya tokoh Hurtus dan Yahuza, dilanjutkan dengan kesombongan dan kezaliman Hurtus yang diakhiri dengan kekuasaan Allah SWT atas tindakan yang telah diperbuat. Amanat yang dapat kita ambil dari kisah ini yaitu, yang pertama, harta kekayaan yang melimpah berpengaruh terhadap mental atau kejiwaan seseorang, sehingga ia dapat menjadi sombong, memandang rendah orang yang tidak punya harta, dan ingkar kepada kekuasaan Allah. Amanat yang kedua yaitu, kemiskinan yang dilandasi iman dapat menjadikan manusia bahagia dunia akhirat, sedangkan kekayaan yang dilandasi kesombongan dapat menyebabkan kehancuran. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Apabila ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan. Mohon maaf bila ada salah kata. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.